Untuk menggerakkan ini semua, diperlukan leadership untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Kang Yoto, dan ini kesempatan yang menarik sekali buat kita warga Bojonegoro untuk mendiskusikan tentang pencalonan Kang Yoto. Bukan pencalonan ternyata, jadi ini yang harus dipahamkan. Ini proses Pilgub DKI itu baru istilahnya Kang Yoto itu penjajakan, nominasi. Belum sampai kepada pencalonan, belum sampai kandidat. Artinya bahwa Kang Yoto sendiri serius di dalam meyakinkan partai-partai politik untuk mencari calon dari partai politik tersebut. Keseriusan dan kesungguhannya ada di sini gitu loh. Nah, ketika misalkan nanti di dalam proses berikutnya yang disebut dengan pencalonan itu kok Kang Yoto tuh tidak masuk, ya nggak masalah gitu loh. Jadi nggak usah khawatir dan bingung. Ini adalah proses yang memang sudah difikirkan secara matang-matang. Begitu ya, Kang Yoto? Ya, kira-kira begitulah. Nah, Kang Yoto, goalnya apa sih sebenarnya Kang Yoto? Masuk Pilgub ini kan menyita pikiran, tenaga gitu kan. Ya, jadi sebenarnya begini, Mas. Saya itu mencoba memahami ya, dalam konteks makro Indonesia maupun dalam konteks DKI. Dari perjalanan pengalaman saya memimpin Bojonegoro, saya mencoba memahami bahwa masalah di DKI itu yang mencuat itu kan pasti soal banjir, soal kemacetan, kemudian juga soal bagaimana pelayanan publik yang terbaik, yaitu membangun pemerintahan yang bersih, yang kredibel. Juga ada masalah lain yaitu persoalan kemiskinan di DKI. Dari data-data yang ada, kemiskinan di DKI naik. Ya, itu yang saya coba baca. Nah, kemudian sementara yang saya lihat, yang paling mengemuka sekarang adalah publik ini berada pada posisi wacana bahwa seolah-olah hanya persoalan korupsi yang mengemuka, ya, persoalan korupsi yang mengemuka. Karena itu misalnya bagaimana mendayagunakan anggaran maksimal untuk pembangunan itu kurang menjadi pertanyaan, ya, kurang menjadi pertanyaan. Karena itu sempat ada yang tanya, kalau Kang Yoto misalnya DKI kayak apa gitu. Saya bilang bahwa saya membayangkan DKI itu menjadi rumah kita semua, rumah yang kebetulan sering dikunjungi oleh orang luar DKI karena alasan politik datang pemerintahan. Yang kedua ada alasan yang namanya adalah ekonomi, tapi juga ada alasan budaya. Nah, rumah ini harus nyaman, rumah ini harus bersih, rumah ini harus indah, rumah ini harus aman. Nah, lalu warganya semua itulah yang kemudian terlibat aktif bersama pemerintahannya. Jadi perlu kolaboratif action antara warga dengan pemerintah. Tentu warga akan berpartisipasi penuh kalau pemerintahnya kemudian terpercaya. Jangan sampai warga kemudian hanya menonton pemerintahnya untuk melakukan sesuatu. Saya sudah bayar kok gitu ya, sudah bayar kok. Maka saya tinggal menuntut Anda melakukan ini. Nah, menurut saya DKI itu adalah rumah kita, milik kita. Nah, karena itu maka approach-nya adalah ketika ada kasus misalnya banjir misalnya, pasti pertimbangan teknis itu semua udah ada, semua kajiannya ada, legalnya sudah ada. Tinggal kemudian bagaimana soal sosial. Jadi menyelesaikan persoalan banjir misalnya, satu tarikan nafas yang sama dengan bagaimana mencoba menyelesaikan kemiskinan di DKI. Yang menarik adalah Kang Yoto mengatakan bahwa mau membuat DKI itu menjadi rumah bagi siapa saja. DKI itu kayak Indonesia kan sebenarnya. Artinya seluruh suku, bangsa, bahasa itu masuk ke DKI semua. Ya, justru itulah pluralitas. Jadi DKI ini Indonesia, mini Indonesia tuh DKI itu. Karena itu tidak boleh DKI itu misalnya dikelola dengan sentimen gitu ya. Sekarang yang mengemuka tiba-tiba kan di Pilgub DKI ini sentimen etnis, sentimen agama. Menurut saya jangan deh, simpan aja itu, milik pribadi. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana melihat problem-problem DKI ini sebagai problem publik dan mari diselesaikan. Kalau bahwa misalnya, oke,
apakah yang sekarang ini sudah pas? Oke, kalau sekarang sudah pas, ada nggak kemungkinan yang lain? Karena politik itu jangan lupa, ini juga soal selera. Maka bagi saya adalah datang ke DKI mencoba memahami dan mencoba menawarkan menu baru. Kira-kira kalau menunya begini gimana? Tidak usah menghilangkan. Yang bagus-bagus kemarin teruskan semua yang ada. Tapi gimana kalau ditambahi? Dengan social approach, dengan lebih cultural approach, di mana kita kemudian menjadi keluarga besar yang bertanggung jawab terhadap lingkungan kita sekitarnya. Kemudian kita tidak kehilangan hubungan batin emosional dengan tempat kita, karena di rumah kita. Pada saat yang sama, kemudian kita mempersilahkan siapapun orang untuk berkunjung, hadir, mampir, itu kan kasarannya di DKI. Tapi bahwa bagaimana DKI ini nyaman, DKI ini kemudian aman, itu kita warga DKI yang paling bertanggung jawab. Ingat, setiap pembangunan yang sangat mengedepankan pendekatan legal approach dan technical approach, lalu mengabaikan aspek sosial, itu pada suatu saat memerlukan ongkos yang lumayan mahal, yaitu apa? Oke, gitu kan. Konflik sosial. Oke, konflik sosial. Nah, Ya. saya melihat gini, Kang Yoto pengen menjadikan DKI itu rumah bagi Indonesia, karena memang banyak sekali. Nah, karena begitu banyaknya kultur, begitu banyaknya etnis, begitu banyaknya suku, yang mau digunakan ada pendekatan sosial oleh Kang Yoto. Nah, plus ditambahi. sosial. Nah, dari dengan- semua pendekatan yang ada ditambahi. Nah, ketika kita ngomong pendekatan sosial, ini karena perbedaan kultural, perbedaan heterogen sekali gitu. Ya. Bagaimana Kang Yoto dekati? Ya, mari kita lihat sekarang contoh yang kita lakukan ya. Mas Syafiq masih ingat bagaimana kita di Bojonegoro ngelola soal banjir. Banjir kita ini sama, kita prosesnya kiriman. Kita lihat misalnya banjir di Kanor. Kanor itu tadinya kantong kemiskinan kan. Kalau orang pinggiran Kanor itu baru mau dikawin aja orang malu kan. Waduh, Kang Yoto ini orang Kanor. Ya. Itu orang Kanor. Cuma kebetulan saya kan tidak pinggiran itu ya. Tidak pinggiran. Jadi tidak malu kalau menyebutnya. Tapi orang yang pinggiran ini Kanor malu. Lalu tiba-tiba kemudian terjadi banjir besar di situ. Kita semua datang, kita berkolaborasi dengan masyarakat. Lalu ada keinginan kuat. Ini harus dibangun Pak Tanggul, Pak. 17 kilo. Lalu masyarakat semua rakyat sepakat dengan kita, pemerintah. Pak, bagaimana kalau dibangun? Saya bilang nggak ada duit. Apa yang terjadi? Karena ini menjadi keinginan bersama, tiba-tiba masyarakat berikrar. Tanahnya akan digratiskan. Lalu kita tidak gratiskan, kan akhirnya dibeli ada 5.000, ada 10.000. Bayangkan, saya masih ingat kata Pak Graito waktu itu, Kepala Balai Besar Bengawan Solo, saya mengatakan, ini rekor ini. Membangun 17 kilo, pembebasan lahan dengan pembangunan terjadi pada tahun yang sama. Orang rela digusur tanpa harus marah. Coba, bayangin tuh, bisa terjadi, merelakan tanahnya bersama-sama. Kan itu orang Jawa semua, Pak. Loh, Kalau Jakarta mau Jawa, mau apa, kalau approach-nya kebetulan hanyalah legal dan technical, pasti menjadi masalah. Contoh yang kedua adalah ketika kita membangun CPF, Central Processing Facilities, untuk Blok Cepu. Bayangkan, walaupun itu dibeli tanahnya, dari 600 hektar, ada kira-kira 6.000 orang kehilangan tanahnya. Lalu orang waktu itu mengatakan, yang orang bisnis, kontraktor minyak mengatakan, ini bisnis, aturan sudah kita penuhi, harus direlakan. Yang katanya pejabat pusat kan mengatakan bahwa target nasional harus terpenuhi. Sebentar, Kang Yoto. Yang saya melihat ada perbedaan antara DKI dan Bojonegoro lah. Artinya ketika kita ngomong kultur di DKI lebih heterogen. Suku bangsa, agama beda-beda. Kalau kita ngomong di Bojonegoro kondisinya hampir sama lah, homogen. Nah, bagaimana Kang Yoto bisa seyakin itu bahwa nanti akan di DKI itu bisa pendekatan yang digunakan di Bojonegoro itu bisa dilakukan? Jangan lupa semua. Ditahan dulu Kang Yoto. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Untuk menggerakkan ini semua diperlukan leadership untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik. Untuk menggerakkan ini semua diperlukan leadership untuk menggapai masa depan bersama yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog khusus bersama Kang Yoto, Bupati Bojonegoro, yang kebetulan ikut di dalam
Ini bahasannya rontangan penjajakan nominasi bursa pilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan konsep beliau ketika nanti maju di dalam pilihan gubernur yang sudah dilaksanakan dan terbukti di Kabupaten Bojonegoro, yaitu tentang human development Human development approach, pendekatan kemanusiaan, pendekatan pembangunan dengan kemanusiaan. Itu bagaimana dan memang berhasil kan? Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pada saat kita menangani Blok Cepu misalnya ya, proyek yang diharapkan menjadi unggulan nasional, sekarang sudah sampai pada peak production. Kita melihat bagaimana kompleksitas sosialnya. Satu sisi ada perusahaan besar, sisi yang lain ada pemerintah pusat yang punya target, lalu ada masyarakat yang miskin, tapi juga ada yang menengah yang ingin mendapatkan pekerjaan. Waktu itu, kalau kita tiba-tiba hanya menggunakan pendekatan technical dan legal, maka ya sudah, kita beli bisnis, kita beli tanahnya, Anda kalau tidak mau, sikat. Kasarannya begitulah ya. Lalu kita kemudian panggil keamanan untuk menjaga, bikin pagar berduri supaya aman. Yang kita lakukan kemudian adalah kita coba rubah. Kita ketemukan, karena ini kan konsep rumah besar. Maka yang bisnis kita undang, pemerintah pusat sama-sama, kita perintah, rakyat kita undang. Oke. Lalu kita tanya, apa aspirasimu? Oke, yang bisnis ingin untung, ingin sukses. Kemudian lingkungan hidup jangan rusak. Semua sepakat, lalu yang pusat targetnya tercapai, semua sepakat, tapi kemudian yang lokal juga harus hidup dan tumbuh. Bagaimana caranya? Karena itulah kemudian kita dengar, mungkin nggak tenaga kerjanya diambil dari yang lokal. Oh, nggak bisa Pak, kalau yang dia terampil. Oke, yang terampil nggak. Yang semi gimana? Nah, dia harus dilatih Pak. Oke, Pemkab kemudian melatihnya. Kalau yang unskill gimana? Nah, wajib semuanya dari lokal. Ini kan pendekatannya adalah membangun dengan human, dengan pendekatan social security. Masyarakat ikut memiliki dan ikut menjaga. Nah, saya kira dan itu selesai. Dan alhamdulillah sekarang selesai, riak-riaknya semua manageable, dan sekarang Indonesia menikmati 165.000 barrel per hari dari Bojonegoro, ditambah dengan yang lain-lain hampir 185.000 barrel. 20% minyak kalau Indonesia dari Bojonegoro. Kalau tidak dilakukan pendekatan itu, apa yang kira-kira terjadi? Yang kita lihat adalah maka akan ada kemarahan masyarakat yang tersimpan. Mungkin sekarang itu berhasil, tapi ketika masyarakat itu menyimpan kemarahan, suatu saat akan diledakkan. Dan begitu diledakkan, maka infrastruktur yang kita bangun, bangunan-bangunan yang kita bangun bisa dalam waktu singkat itu rusak. Dan ongkosnya sangat mahal. Itu kalau pendekatannya bukan menggunakan pendekatan human development approach. Nah, tahu ujung-ujungnya kita lihat Undang-Undang Dasar kita ini, preambulnya membangun Indonesia untuk kesejahteraan. Ujung-ujungnya itu manusia. Dan kalau kita, bahkan kita disebut juga kok kita ini asas kekeluargaan kok. Kita ini keluarga besar. Kan pendekatan pembangunan human development approach nanti kita bahas. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa, kita saksikan dulu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pilihan gubernur majunya Kang Yoto dalam pilihan gubernur DKI 2017. Oke pemirsa, kita lanjutkan itu tadi tanggapan masyarakat Bojonegoro terkait dengan bagaimana proses pencalonan penjajakan Kang Yoto masuk di dalam bursa pilihan gubernur DKI 2017 mendatang. Kita lanjutkan perbincangan dengan Kang Yoto tentang human development approach tadi yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro. Nah, apakah dengan kondisi Jakarta yang jelas-jelas sangat hidrogen, jauh lebih hidrogen dari Bojonegoro, pendekatan itu bisa dilakukan? Bagaimana Kang? Jadi taruhlah misalnya ya, yang sekarang lagi rame soal reklamasi ya. Kita semua sangat mengapresiasi perdebatan yang selama ini terjadi di DKI soal misalnya adalah reklamasi. Maka kalau yang saya jangan sampai kemudian penyelesaian reklamasi ini hanya terjadi soal perdebatan tapi tidak jelas bagaimana ujungnya dan untuk siapa. Nah, sekarang reklamasi pada isu yang berkembang adalah isu hukum. Ya. Nah, sekarang Kang Yoto melihatnya dari mana? Maka sekarang harus dilihat dulu. Jadi inilah seringkali hukum itu sebenarnya kalau saya sebut adalah nomor 3, bahkan nomor 4. Nomor 1 itu niat.
nomor 2 visi, nomor 3 strategi, nomor 4 itu aturan. Namanya adalah governance. Ya, governance itu aturan. Jadi kalau sekarang berdebat soal hukumnya, belum clear niat semua orang, ya toh, niat. Ini manusia. Siapa sih sebenarnya yang berkepentingan dengan teluk ini? Itu harus clear dulu. Misalnya, oke, di situ ada nelayan, di situ warga-warga sekitar, tapi juga ada perspektif makro seluruh warga DKI. Kemudian ada perspektif pemerintah, ada perspektif DPR, ada pemerintah pusat. Maka kita clearkan dulu niatnya ini mau apa nih? Semua. Ya, clear dulu, ketemu dulu nih niat nih. Ini niatnya mau apa? Itulah yang disebut dengan human. Bicara dulu niatnya. Oke, ya, ketemu dulu. Nelayan. Iya, karena ini nggak mungkin misalnya tanpa ada pebisnisnya. Jadi juga jangan kemudian a priori bahwa bisnis itu jelek, ya. Nggak boleh menurut saya. Nah, setelah clear semua, dipertimbangkan dari sisi lingkungan hidup, dipertimbangkan dari sisi sosialnya, udah jelas semua pertimbangannya, baru munculkan strategi. Baik, kita misalnya melakukan reklamasi terbatas, misalnya gitu ya, munculnya seperti itu setelah didengarin semua. Baru kemudian dilihat apakah peraturan selama ini sudah memadai atau belum, karena peraturan itu untuk mengamankan strategi. Nah, setelah itu dibikin peraturan. Oke, peraturan yang lebih tinggi RT RW-nya kayak apa, RT RW nasional. Lalu kemudian kalau diperlukan memang perdanya harus menjadi apa, perpesnya menjadi apa, sinkron. Jadi tidak perlu ditubruk-tubrukan. Pengalaman saya selama ini di dalam mengelola pemerintahan, kalau niat kita itu sudah mau gegeran, sudah mau mencari salahnya orang, maka justru aturan itu menjadi senjata untuk saling menyalahkan. Padahal sebenarnya pembangunan itu tujuannya kan bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama. Tapi sudah kadung keluar dulu salah-salahnya. Nah, inilah sehingga apa menurut saya itu menjadi kita menghabiskan waktu cukup besar hanya untuk berdebat yang sebenarnya itu bisa manageable untuk percepatan pembangunan itu sendiri. Dan itu sudah terbukti dilakukan di Kabupaten Bojonegoro ketika pengelolaan persiapan EPC itu. Ya, setidak-tidaknya kita sudah mencoba mempraktekkan bagaimana mengelola industri migas, bagaimana kita mengelola banjir, bagaimana kita juga bicara pada saat yang sama ketika ada banjir, kita bicara kemanusiaannya, kita beberkan bagaimana aspek strateginya, bahwa ini soal bagaimana menyelamatkan Bengawan, tapi juga bagaimana menyelamatkan warga, tapi bagaimana ekonomi warga juga bisa diwujudkan. Lalu kemudian legalnya kita tunjukkan. Kalau memang perlu penyesuaian legal, kita sesuaikan. Baru teknikalnya kayak apa, dibangun bareng-bareng. Itulah yang kemudian kita lihat bagaimana pinggir Bengawan Solo sekarang menjadi tempat rekreasi belimbing agrowisata kita misalnya gitu. Oke, Kang Yoto, berarti pendekatan kemanusiaan yang akan nanti dicoba dilaksanakan. Pendekatan awalnya adalah pendekatan komunikasi dulu dengan ya pasti memang tugas pemimpin itu adalah mengkomunikasikan semua. Itu tugas pemimpin. Makanya saya bayangkan kan rumah kita. Rumah kita itu siapa sih? Kepala rumah tangga. Justru kepala rumah tangga ini mengkomunikasikan semua. Memang ini tugas pemimpin. Oke, Kang Yoto. Beberapa hal sudah kita bahas. Sekarang nasib Bojonegoro kan. Ya. Ketika nanti dalam proses penjajakan ke proses nominasi ini dan Kang Yoto itu masuk di dalam bursa, artinya ada banyak partai yang mendukung dan memenuhi syarat Kang Yoto masuk dalam pencalonan. Salah satu syaratnya adalah Kang Yoto harus mundur dari jabatan sebagai Bupati Bojonegoro. Masih ada sekitar waktu 1,5 tahun lah. Misalkan Kang Yoto jadi mundur. Ya. Apa yang sudah disiapkan gitu loh kan. Karena mungkin sekitar 3 bulan 6 bulan kalau misalkan proses ini selesai, Kang Yoto harus mundur jadi bupati kan. Dan nggak mungkin Kang Yoto misalkan dada Bojonegoro kan nggak mungkin. Ya, apa yang sudah disiapkan? Jadi sejak pertama saya menjabat, itu saya sudah membayangkan bagaimana saya akan mengakhiri jabatan saya. Itu selalu saya bayangkan. Maka ketika saya menjabat awal di Bojonegoro, saya juga membayangkan bagaimana suatu saat saya akan mengakhiri. Karena itulah kemudian pondasi saya coba bangun. Saya mencoba membangun apa yang saya sebut dengan transformasi 6 pilar. Pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, pembangunan manusia dan modal manusia, bagaimana fiskal saya coba bangun dengan kerangka sustainable berkelanjutan. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi ini kita coba bangun sedemikian rupa. Bagaimana birokrasi menjadi bagian dari solusi besar rakyat ini. Kemudian bagaimana tetap clean, good, transparan. Anda lihat misalnya sekarang
bagaimana sistem IT kita, e-gov kita. Untuk tingkat kabupaten kita kan kemarin kan terbaik. Kalau kota kan ada Surabaya, Malang, kemudian kan Bojonegoro. Tapi untuk kabupaten kan berarti Bojonegoro. Dari yang semuanya sebenarnya adalah minus di Bojonegoro ini. Kita ini tidak apple to apple, tidak bisa diperbandingkan dengan yang lain karena endemic poverty yang paling lemah itu tadinya adalah Bojonegoro. Kita start tahun 2008, hutang Bojonegoro itu 350 miliar dari anggaran yang cuma 840 miliar. Dan alhamdulillah kemudian kita perlahan-lahan. Karena itu apa? Saya selalu mengatakan transformatif leadership, kepemimpinan yang transformatif yang terus saya promosikan harus menjadi bagian dari gerakan kita semua. Dan warga sekarang, Mas Sawik, warga sekarang udah cukup pinter menilai. Warga sudah menikmati. Karena warga menikmati, siapapun pengganti saya yakin warga akan kontrol dan ngajak bicara. Tidak bisa kemudian sekarang lari. Artinya dengan sistem yang sudah dibangun oleh Kang Yoto dalam periode pertama maupun kedua ini, Kang Yoto yakin bahwa siapapun pemimpinnya dengan sistem itu maka akan terkontrol oleh rakyat. Satu hal yang menjadi pemikiran, misalkan ada grand design besar. Kang Yoto pengen membangun Bojonegoro itu bukan 10 tahun tetapi 100 tahun. Ada pondasi yang ingin dibangun. Nah, ketakutan, kekhawatirannya adalah bahwa penerus Kang Yoto ini tidak mampu memahami, apalagi mengimplementasikan grand design pembangunan Kabupaten Bojonegoro sampai 100 tahun itu. Nah, Kang Yoto bagaimana melihat? Ya karena itulah sejak pertama saya selalu mencoba membangun kesadaran bersama, jangan mengedepankan politik identitas, politik agama, tapi mari kita bangun dengan politik gagasan. Maka kan saya kira saya sudah pernah nyampaikan juga lewat Biwan, misalnya adalah siapa yang akan membangun pro kepada pembangunan berkelanjutan. Tanya semua kandidat pemimpin, konsep dia soal dana abadi, konsep dia soal pembangunan manusia berkelanjutan, konsepnya nanti soal bagaimana melanjutkan good governance yang sekarang sudah jalan lumayan cukup jauh, bagaimana menyambungkan niat sampai menjadi kegiatan yang betul-betul penuh inovatif. Kemudian juga bagaimana sih komitmennya terhadap pembangunan ekonomi di kawasan rakyat miskin. Oke, Kang Yoto. Berarti intinya Kang Yoto merasa bahwa Kang Yoto itu sudah menyiapkan dari awal ketika memimpin, ketika misalkan di akhir. Kapanpun itu berakhirnya, apakah karena itu pemilih ikut dalam pencalonan pilihan gubernur ataupun nanti misalkan berakhir masa jabatannya. Jadi proses itu memang sudah disiapkan. Coba perhatikan. Kang Yoto yakin nggak? Coba perhatikan saya. 2 tahun ini, 1 tahun terakhir ini saya akan mengurangi betul ketemu publik. Ada maknanya itu. Saya kerja dengan waktu yang sama sejak pertama. Tapi pertemuan saya dengan publik agak saya kurangi. Mengapa? Saya ingin publik kemudian melihat siapa calon-calon pemimpin baru yang muncul. Lalu kemudian beri kesempatan semua terbuka, ajak kemudian bicara, mari kita bicara tentang gagasan, dan mari kita lihat track record-nya, mari kita lihat komitmennya. Saya yakin insya Allah kalau ini menjadi milik bersama, dan saya lihat rakyat sekarang sudah memiliki kesadaran politik yang luar biasa. Kang Yoto, ya? Saya yakin orang Bojonegoro ini maju sekarang secara politik. Kita terbatas, Kang. Dan Kang Yoto ini terakhir, harapan Kang Yoto terhadap harapan Kang Yoto kepada masyarakat Bojonegoro terkait dengan Pilgub DKI dan juga terkait kalau misalkan Kang Yoto berakhir, apakah itu karena Pilgub DKI atau karena masa jabatan habis? Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir saya ini kan dutanya orang Bojonegoro. Atau tadi istilah Mas Safi kan bukan hanya duta Bojonegoro ya, duta Jawa Timur. Duta Jawa Timur. Ya kalau dilihat seperti ini kan sebenarnya saya terharu ya ketika ada anak SMA yang SMS saya yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan Kang Yoto ini mewakili kami anak muda untuk percaya diri. Tidak hanya merasa Bojonegoro yang kecil, tapi tidak hanya merasa di Jawa Timur, tapi orang Bojonegoro, orang Jawa Timur ternyata juga dianggap oleh orang Jakarta. Ini kan menimbulkan kepercayaan diri, dan karena itu saya mohon doa restu, saya mohon pengertian rakyat, mohon dukungan. Saya akan mencoba menjajaki semua kemungkinan ini, tapi saya akan tetap rasional nanti apakah betul-betul akan maju atau tidak. Harapan terkait misalkan nanti Kang Yoto tetap ternyata maju dalam pencalonan dan harus mundur? Ya, saya tentu berharap doa, dan mari kita semua ikut mengawal proses pembangunan di Bojonegoro, dan doakan saya kalau saya harus misalnya maju betul di DKI. Supaya tetap konsisten berbuat untuk yang terbaik buat bangsa. Dan terima kasih Kang Yoto atas waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Yoto yang memang membuat banyak pihak itu kaget dan hampir tidak percaya bagaimana seorang bupati di Kabupaten Bojonegoro
akan ikut, dan ternyata sudah diberi kepercayaan beberapa pihak untuk masuk dalam bursa pencalonan dalam pilihan gubernur DKI 2017. Dan ini sebuah kebanggaan dari warga Bojonegoro dan dari Jawa Timur, karena memang satu-satunya dari Jawa Timur yang masuk bursa calon gubernur DKI. Dan ini tidak main-main karena hanya tokoh-tokoh tertentu yang bisa masuk dalam bursa. Dan Kang Yoto, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih pemirsa, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.